jadi minder. Waduh. Ini nggak Aduh, kalah nih Mas Dery nih ya. suara aku jelas ya? Suaranya jelas. Alhamdulillah. Apa kalau Pak Yanto kan lebih Profesor Yanto kan lebih ke secara global. Hmm. Kalau aku ya lebih apa ya buat yang masih standar-standar lah, yang Oh, masih apa ya, ya masih nasional dah bilangnya, no. Mungkin lebih nanti ke langsung industrinya. oh, sip. Nanti ini kan ada beberapa pertanyaan yang tadi belum kejawab ya. Mungkin dari Mas Dede nanti bisa kejawab juga nih. Kayak Iya. mana bedanya 2D 3 apa? Bedanya 2D manual sama 2D gambar di komputer, bedanya kayak apa Hmm. kayak gitu. Itu nanti mungkin bisa dijawab sama Mas Dery kayak gitu itu. Ya, Oke, mungkin sudah siap Mas Dery? ya udah Bismillah aja dah. Oke. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, kelihatan ya. Oke, sip. Oke ya, ya ini saya cuma jelasin doang apa yang tadi beberapa udah kayak kesinggung sama Profesor Yanto. Ini tuh kayak timeline pekerjaan di industri, yaitu dari script to screen. Langsung mulai aja ya. Oke, jadi ini tuh udah animasi ini. Apakah itu animasi? Ya ini sebuah pergerakan doang. Simpelnya ya gitu. Ini bola dari jalan kiri ke kanan aja tuh udah bisa disebut animasi. Orang tuh nganggap kayak animasi itu cuma buat bocah. Ya memang mungkin buat bocah, tapi banyak juga kok yang bagus gitu. Dari cerita atau dari apa? Dari teknikalnya. Yang ntar bakal saya jelasin tuh lebih ke bagian teknikal, ke bagian animasinya doang. Kalau misalnya saya bisa jelasin bagian-bagian lain ya syukurlah alhamdulillah. Nah, yang lanjut ya. Nah, jadi itu kayak di animasi itu ada yang namanya production timeline. Nah, itu juga dibagi lagi. Ada pre-production yang menyangkut story sama artnya, production yang lebih ke bagian abis apa semua sudah oke nih bagian story, bagian art, kayak desain awalnya gitu-gitu udah berarti lanjut ke production. Nah, habis itu ada yang namanya modeling, surfacing, rigging, animation, lighting, sama sound design. Tadi kan Profesor Ando juga udah nyebutin tuh ya, kayak ya bisa sound design bisa beli dari orang, kompos orang lain, kompos apa lagu-lagu kompos buatan orang lah. Nah, di situ ada yang namanya post production. Post production itu kayak lebih kayak penyatuan dari semuanya gitu. Misalnya kayak hasil animasinya udah selesai, di rigging udah selesai, terus disatuin, dikasih efek, apalagi ya, sama bagian kayak penyerahan ke media luar gitu, macam YouTube, TV, studio, ke movie, film, ya kurang lebih seperti itu. Terus kita lanjut nih ke pre-production, bagian story dan art. Nah, ini tuh kayak contoh yang tadi Profesor Yanto bilang, ya ini kayak story-nya tuh ya terserah bisa cerita dari mana aja. Bisa cerita kalau Indonesia banyak cerita adat, cerita rakyat. Terus habis itu kayak mungkin cerita anak-anak. Apapun juga bisa jadi ide. Yang penting lebih gimana cara lu bisa ngejelasin itu Boy, cerita ke orang-orang gitu. boy, naon? Kalau keluar gimana? Malam banget ini. Tuh, siapa tuh? Mohon Ada maaf. ya. Terus ya tadi ada yang apa Profesor Yanto bilang itu ada namanya storyboard. Nah, storyboard tuh kayak gini. Storyboard tuh cuma kayak apa gambaran aja ini tempatnya kayak gimana. Ini dari filmnya DreamWorks. Film apa namanya? Penguins of Madagascar.
Nah, jadi itu kayak misalnya ceritanya di scene 1 atau scene berapa, dia kayak ini lagi jalan cerita ngelihat. Nah, terus ini ada orang lagi penguinnya lagi ngapain. Nah, kurang lebih tuh storyboard cuma begitu doang. Jadi ada yang namanya storyboard artist yang kerjanya tuh kayak dari script ini itu bakal dirubah jadi kayak gini. Ini kayak desain karakternya ini tuh udah disiapin dari awal-awal, kayak biar ntar pas storyboard artisnya bisa ngejelasin secara visual, dia udah ada gambaran karakternya kayak gimana, bentuknya gimana, gitu-gitu. Nah, kalau animatik itu bisa dibilang kayak ya fondasi dari filmnya itu bakal bentuk kayak gimana. Kayak storyboard diperdetail lagi, terus bisa digabungin gimana ya? Pokoknya hampir mirip kayak cuplikan film deh. Nih di slide selanjutnya ada contohnya nih, apa? Contoh animatik dari film ini Penguins of Madagascar. Nah, ini tuh udah animasi, termasuk animasi. Cuma kan ini bentuknya masih 2D, masih 2D. Jadi kayak ini tuh gambaran buat animator biar bisa kayak jelasin pas. Jadi pas animator kerja tuh udah ada gambarannya, tinggal ngikutin, sebagian besar ngikutin animatiknya aja gitu. Keren banget ya gambarnya. Nah, sampai sini masih paham kan nih? Apa pada tidur semua nih? Oh, lanjut Mas Rajbat. Oh, Ini lanjut. sini semua ini. Nih, lanjut ya. Boleh juga ngomongnya. Nah, ini tuh bagian art. Bagian art itu lebih apa? Kayak ngedesain bagian awalnya. Ini kayak ini mungkin ini ntar ada kota, di bagian kotanya kayak gini kelihatannya. Ada ya mungkin ini ada bukit, terus di sebelah bukitnya ada ini perumahan. Nah, ini kayak ini nih Kung Fu Panda. Dia tuh kayak gambarin desain karakternya kayak gimana, pose-posenya kayak gimana, terus apa namanya, ekspresinya gimana. Dia tuh kayak harus bisa ngegambarin karakter itu kepribadiannya gimana dari cuma gambar doang. Ini kayak misalnya Kung Fu Panda kan si Po ini kan gendut ya, tapi dia kan selalu happy, have fun gitu. Dia harus bisa jelasin gitu gimana dalam gambar itu, gimana ceritanya dia bisa kelihatan happy-nya, hebohnya. Nah, terus ada juga yang bagian props. Props tuh kayak bagian ini. Dia harus bisa ngedesain misal meja di zaman anggap zaman batu sama zaman penjajahan kan beda gitu. Jadi harus bisa ngedesain yang sesuai sama tema cerita, sama sama tema secara overall. Ya dia harus bisa ngejelasin, ngasih lihat bentuknya cocok enggak. Oke, lanjut ya. Ini bagian art sama story. Lanjut kita ke production. Nah, production ada banyak nih. Production itu ada modeling, surfacing, rigging, animation, lighting, sound design. Ntar bakal dijelasin lagi. Bakal dijelasin lagi kayak ininya tuh kayak gimana, lebih tepatnya. Kenapa ada biru-biru gitu? Tuh. Ya udah, lanjut ya. Bisa begitu. Ya, ini kan jadi tadi beberapa ada yang nanya kan kalau misalnya udah bisa modeling atau apa kayak gimana? Ya, Ya. betul. Jadi itu kalau misalnya di suatu studio rata-rata tuh tiap bagian itu tuh kayak emang masing-masing sendiri, jadi terfokus. Kayak misalnya ini modeling nih, ada yang modeling si karakternya. Ini ada pulpennya, kenapa ini?
Aman Mas? Insya Allah aman. Oke. Ya udah, ini kayak misalnya kadang tuh dibagi yang namanya modeling karakter, modeling environment, props, itu kadang dibedain. Jadi kayak emang ada satu yang udah fokus ke bagian karakternya. Ini kayak ini nih, si abang ini nih lagi bikin si Penguin of Madagascar. Nah, jadi itu kalau misalnya di animasi kan namanya juga 3D ya. Jadi mau nggak mau harus bikin tuh kayak semua tuh kelihatannya bagus. Nggak boleh ada kayak misalnya ada lagi biru. Kayak jadi lupa. Pokoknya tuh intinya lebih fokus ke ini aja per bagiannya. Kayak misalnya modeling karakter, terus ada modeling environment. Environment tuh kayak tempatnya ya, misalnya kayak perumahan, ini daerah, misalnya ini ini lagi gedung rusak atau semacamnya, kayak gitu, itu bagian environment. Nah, itu lanjutnya. Nah, ini namanya surfacing. Surfacing itu lebih, misalnya ini model udah kelihatan nih. Ini kayak modelnya udah jadi, tapi kan kalau misalnya belum ada tekstur atau apa tuh aneh kan. Ini kayak misalnya ini tameng bagian besi sama bagian kayu tuh dibedain. Jadi kalau misalnya besi itu lebih mengkilap. Kalau misalnya kayu mungkin lebih kotor atau lebih apa. Ya kurang lebih gitu ya. Jadi kalau misalnya udah di render tuh kayak kelihatan dia kalau misalnya cahaya itu kayak gimana. Mungkin pas silau yang besi lebih mengkilap, lebih apa ya? Ya besi itu lebih mengkilap. Kalau kayu lebih kotor. Nah, jadi itu ntar ada juga ini bagian surfacing. Kalau surfacing ini dia itu termasuk bagian modeling. Jadi itu kalau misalnya ini ada material library, misalnya ada ini yang ini mungkin ini efeknya batu. Kalau ini mungkin dari pasir, dari besi, dari kayu, gitu kalau bisa surfacing. Nah, lanjut. Nah, ini bagian rigging nih. Aduh, rigging. Rigging itu lebih kayak misalnya ini model udah jadi nih. Nah, terus kayak gimana misalnya kayak misalnya baju kalau misalnya dimasukin ke karakter kan kalau misalnya karakternya gerak, baju juga ikut gerak nih. Nah, itu kalau misalnya rigging itu kayak lebih bagaimana cara gerakin modelnya. Kayak misalnya kaki, jangan deh, jari deh. Ini jari. Ini tuh kalau jari bisa bentuk begini aja tuh udah riggingnya harus benar. Kalau misalnya jari mau begini, kan dia juga harus mikirin bentuk dia bisa nekuknya seberapa banyak, bisa arah mana aja, semacam bentuk-bentuknya kayak gimana. Jadi tuh rigging tuh lebih kayak bisa dibilang sendi atau tulang yang ada di modelnya itu. Jadi biar bisa animatornya untuk bekerja. Nah, habis rigging nih, habis selesai rigging, bakal lanjut ke animation. Nah, kalau animation itu memberikan pergerakan terhadap model yang udah siap digerakkan. Tugas animator berikan personalitas terhadap karakter yang udah ada. Kadang animator juga perlu actingkan suatu scene untuk dijadikan referensi. Ini kayak misalnya gini nih. Ini si bocah ini kayak lagi kepengen makan. Kan kalau misalnya bocah mungkin orangnya juga perlu nge-acting gimana ntar bocahnya bakal minta makan gitu. Dia perlu kayak perlu bikin referensi sendiri biar animatingnya tuh bisa lebih believable, lebih gimana ya, biar orang tuh bisa percaya ini emang anaknya tuh pengen makan gitu.
Jadi itu kayak misalnya ini dari film apa namanya, How to Train Your Dragon. Kayak dia tuh perlu duduk di atas kayak mau naruh kain, dan dia tuh harus kayak bisa nge-animasiin apa posisinya kayak gimana. Kan nggak mungkin lah ya kita mau animasi dragon tapi dragonnya perlu ada beneran gitu di nyata. Kan hebat banget berarti kalau bisa. Kalau misalnya boleh dicontohin nih, ini ada nih contohnya nih, kelihatannya. Nah, ini misalnya pakai Blender, nah misalnya pakai Blender nih, ini udah ada contoh animasinya nih. Kayak dia misalnya siap bertarung atau mau apa, itu semua itu kayak ini bisa apa? Bisa bikin dari referensi sendiri atau enggak ya bisa ngarang. Kayak kalau misalnya animasi itu kadang ya, misalnya gini nih, kayak dia pindah nih dari pose bertarung sampai pose berdiri. Nah, itu tuh harus detailin secara ininya, animasinya. Ini namanya tuh yang bisa digerakin ini rig ini namanya. Kayak dia tuh lebih, ini misalnya buat bagian siku, terus ntar ada juga bagian pundak, terus ntar ada lagi bagian pala gitu-gitu. Ntar kalau misalnya animasi itu kayak kita harus apa? Harus bisa ngegerakin sesuai kemauan klien atau gaya kemauan ini direktor. Nah, ini bisa melihat kiri kanan nanti. Jadi itu kalau animasi itu lebih ada yang namanya pose to pose. Kayak ini dari pose gini ke pose ini, itu namanya pose to pose. Nah, ntar di antara pose itu tuh ada namanya in between, kayak pertengahannya. Nah, kayak in betweennya itu tuh mungkin dia naruh kaki dulu, pindah, baru ganti pose. Kalau misalnya di delete, bakal kelihatan aneh. Delete. Nah, kan aneh jadinya. Lompat. Ini yang basic-basicnya aja ya. Kalau misalnya yang rada detail, ntar bisa ini kok, apa? Bisa banyak kok, bisa cari di YouTube, bisa dipelajarin lagi lebih dalam. Nah, terus ini kan animasi udah, terus lanjut ke lighting. Ini misal semua udah jadi nih. Nah, ini mungkin waktu produksi bentuknya masih begini. Ini dua masih belum ada ininya, pencahayaannya. Jadi tuh kayak lighting tuh juga ngebantu bikin efek apa, misalnya jadi kayak lebih wah gitu. Kayak dia tuh pencahayaannya tuh bisa bikin mood mau lebih dramatis, lebih sedih, lebih bahagia tuh bisa juga. Kayak misalnya gini kan ada efek cahaya dari apa? Misalnya ini dalam apa nih? Dalam pesawat ada jendela, terus bisa ngasih cahaya dari jendela. Lighting tuh lebih bagian selesai ininya, animasi. Jadi ntar dari animasi dikasih ke tim lighting. Nah, dari tim lighting ntar dia kayak mulai siap-siapin efeknya. Salah belum? Disiapin pencahayaannya dulu. Ntar kalau misalnya ada efek, baru mungkin dikasih lagi ke tim mana. Terus habis lighting tuh dia juga apa? Ada yang namanya sound design. Sound design tuh di bagian tadi kan
Pak Profesor Yanto kan juga udah bilang dia ada tim ada orang yang dia beli ininya karyanya buat bikin ininya audio filmnya, kurang lebih bisa kayak gitu. Atau enggak kalau misalnya macam Disney yang udah duitnya sampai bermiliar-miliaran, dia juga pasti punya tim sendiri. Ya udah dari situ kayak misalnya sound design tuh orang jalan kan pakai sepatu sama pakai sendal itu beda suaranya. Terus ada juga beda lagi nih jalan lari di aspal sama di kayu beda juga suaranya. Itu masih termasuk sama sound design. Itu tuh lebih gimana ya? Dia tuh kayak ngebantu efek-efeknya, terus ada dialog juga, suara, terus musik. Jadi tuh sound design itu juga ngebantu biar filmnya makin apa ya, lebih terasa gitu buat penonton. Nah, terus yang terakhir tuh namanya post production. Post production itu penggabungan hasil semua, proses editing, terus itu sampai hasilnya keluar di publik. Itu maksudnya kayak bisa taruh di YouTube, masuk ke bioskop, masuk ke TV, itu bisa. Kalau proses editing itu kayak yang Profesor Yanto tadi bilang, dia mungkin bisa lebih paham kan ceritanya, dan dia tuh bisa ngedit bagian-bagian mana yang kurang diperluin atau yang menurut dia bisa apa ya, misalnya dari tadi storyboard ke film, oh ini mungkin scene A dia kurang pas kalau taruh di depan, jadi scene A-nya bisa taruh di belakang scene C, kurang lebih gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan yang ini namanya Blender nih. Tadi mungkin beberapa ada yang udah coba pakai ini tuh gratis buat dipakai. Jadi kalau misalnya kalian bikin dari model, animasi, rigging, terus dipublish itu nggak ada masalah. Soalnya kalau misalnya ini Autodesk Maya, dia itu lebih standar industri, tapi dia kalau misalnya mau pakai harus punya license. Nah, dia tuh kayak misalnya biar orang kagak gampang ini, dia tuh harus belinya berapa ya? Lupa. Intinya mahal lah. Nah, jadi tuh kalau misalnya Maya bentuk interface kayak gini. Gini banget. Nah, ini kayak bentuk rig-nya. Tiap orang bentuk rig-nya mungkin bisa sama, bisa beda. Ntar ada juga yang ini, kayak misalnya mau coba bikin jarinya ngepal, ada yang kayak gini. Terus ini kan kalau buat downloadnya ini ada web-webnya. Nah, jadi kalau misalnya Blender bisa di blender.org. Jadi itu ini kayak emang standar buat yang indie atau emang buat yang studio baru lah yang mungkin masih belum bisa beli license buat Maya. Dia emang paling the best sih buat belajar. Pas tahu kuliah juga awal-awalnya tuh belajarnya pakai Blender. Kalau misalnya pada mau coba Maya, dia harus harus downloadnya ngetorrent. Downloadnya tuh pakai yang bajakan. Kalau mau belajar doang ya. Soalnya itu kan standar industri, jadi ya kalau emang pengen coba ke luar negeri atau kemana, kemungkinan besar harus bisa belajar Maya juga. Nah, kalau misalnya buat download, ini ada juga ini. Ini kayak
kayak aset-aset yang udah disiapin ini sama Agora Community. Dia tuh kayak banyak ininya apa aset-aset yang udah siap dipakai deh buat ini belajar. Tapi rata-rata ini aset ini tuh cuma dipakai buat belajar doang. Ini misalnya kayak tadi aku coba download yang Ash. Nah, ini nggak bisa dipakai buat komersial. Jadi ntar bisa lu apa? Kalau buat portofolio bisa, tapi kalau misalnya buat dijual itu nggak bisa. Ntar bisa kena copyright. Jadi ini bahaya. Gede. Nah, ini contoh rignya. Ada juga yang tadi mana ya? Ini kayak Woody nih. Pasti tahu lah ya ini siapa ya. Ini tuh kalau yang ini, yang di Agora Community ini gratis ini. Apa Maya filenya atau mungkin ada yang ini Blender. Bisa buat dicoba. Ini ada Naruto, ada Thor, ada Tom, ada Aang. Ya, mungkin bisa kalau misalnya pada emang mau coba ya silakan aja. Nih Agora Community. Terus kalau misalnya buat yang modeler, ini kayak ada apa webnya namanya textures.com buat yang nyari-nyari apa aset teksturnya kayak gimana. Kalau yang tadi namanya apa surfacing. Kayak dipakai siapa nih kalau misalnya di game EA, Remedy, Samsung, Unity. Ini banyak file-file gratisnya, teksturnya doang tapi ya. Kalau apa? Ini bisa dibeli juga. Kalau misalnya yang gratis, file-file ininya, dia lebih apa ya? Teksturnya tuh nggak high quality, nggak sampai 4K gitu ya. Cuma misalnya 1080 atau 720 pixel doang. Nah ini bisa bayar pakai PayPal, Visa atau semacamnya. Nah ini juga ini ambient CG. Jadi emang banyak kok kalau misalnya niat nyari di internet mah buat tekstur doang itu banyak. Terus ada lagi, nah ini Sketchfab. Dulu waktu kuliah tuh kayak naro hasil kerjaan buat dicek sama ini apa dosen, kita taruh di sini, terus taruh dicek. Jadi banyak banget ininya. Apa banyak banget kayak 3D contoh-contohnya. Kayak misalnya ini deh. Ini John Wick. Nah, dia bisa juga dijual modelnya biar bisa dipakai sama orang. Jadi kayak beli licensing sementara gitu, kan sementara. Beli licensing dari orangnya langsung bayar $5 buat dipakai buat jadi apa. Pokoknya inilah banyak web-web yang kayak gini yang bagus-bagus. Nah, ini tadi apa Profesor Yanto juga bilang ada Turbo Squid buat naruh gambar, foto, bisa dijadiin contoh, bisa jadiin aset 3D model. Nah, ini ArtStation nih buat naruh portofolio apa 3D, 2D ini bisa taruh di sini ArtStation. Banyak yang keren-keren di sini. Ada juga yang apa kayak ngejelasin nih pose, ada juga yang ngasih training. Terus ada lagi nih blend swap kalau misalnya yang kurang bisa modeling tapi pengen coba animation tuh mungkin bisa cari di sini. Ini buat yang Blender ya. Kalau misalnya yang tadi ya mana tadi? Ini Sketchfab itu lebih bisa kemana aja sih kalau ini. Ada namanya tuh ada file. Ini bisa ada buat Blender, buat apa? Cinema 4D, Unity, Unreal. Nah, itu jadi kayak bisa dicobain lagi. Ada banyak macam kalau yang ini.
Kalau yang blend stroke tadi itu lebih buat Blender doang. Nah, kalau misalnya emang tertarik sama animasi, terus sudah coba bikin model nih, ini ada namanya Mixamo. Itu gunanya kalau misalnya upload karakter, ntar bisa di rigging sama mereka. Tapi bukan berarti 100% bagus ya. Ini kan auto. Jadi dia kemungkinan bisa aja kurang bagus atau kurang pas. Terus ada juga ini animationnya. Kayak misalnya ini, dia bisa ada contoh-contohnya. Tapi ini kagak jalan ya. Coba kita hilang. Misalnya animation. Nah ini dari misalnya modelnya kayak gini. Terus bisa aja dikasih contoh. Ya ini bisa buat jadi referensi juga. Kan ini udah 3D nih, bisa dicoba putar-putar di ini buat dicek. Nah bisa pelan-pelan buat jadi contoh. Nah ada lagi namanya ini appnya Thingiverse. Kalau yang ini tempat buat 3D model, tapi dia lebih optimasi buat 3D printing. Jadi kayak misalnya apa ya? Inilah mau bikin ini tempat naruh pulpen. Dia tuh kalau misalnya punya mesin 3D printing bisa 3D print sendiri pakai yang model yang udah ada. Nah, kalau misalnya buat contoh kayak apa ya? Kayak analisis buat ini animasi ada juga ini di Twitter. Dia tuh misalnya namanya frame by frame. Ini tuh udah ini tadi Agora Community itu kayak ngejelasin frame by frame-nya kayak gimana. Kan kelihatannya bagus ya kalau pas lagi full speed. Kayak nggak sadar aja kayak tadi misalnya. Ini tangan tuh aslinya dipatahin gitu bentuknya. Tapi pas sudah di play jadi pas cepat itu nggak kelihatan, tapi bagus jadi hasilnya. Nah, pokoknya ini banyak banget ini. Kayak mungkin kalau ada yang tahu Overwatch, itu tuh bagus banget. Tapi kayak dia tuh bentuknya tuh aslinya sampai pas di film bagus. Cuma pas kayak dipotong per frame gini, mukanya ada yang jadi ke stretch atau semacamnya. Ini badannya sampai bentuknya nggak kelihatan. Ya banyak ini yang bagus-bagus. Dah, kurang lebih itu doang. Terima kasih. Kalau misalnya mau tanya jawab boleh. Oke, terima kasih Mas. Mungkin ada yang mau tanya, silahkan. Sama lanjut yang tadi mungkin Mas, ada yang tanya tadi tuh. Bedanya gambar manual sama yang pakai pen tab mungkin. Itu gimana itu Mas? Pernah nggak Mas? Aku kan dulu sebelum 3D tuh maunya tuh 2D. Cuma kayak dia tuh mintanya mungkin yang lebih bagus hasilnya. Kalau misalnya bedanya 2D sama 2D yang tradisional sama yang ini, ya bedanya ya gitu aja. Digital sama ini tradisional. Kan sekarang rata-rata orang tuh udah masuk ke digital. Jadi kayaknya mau nggak mau tuh orang harus bisa dua-duanya. Kalau misalnya
bagus. Kalau bisa yang tradisional pun juga nggak apa-apa, itu juga nilai plus gitu. Jadi kalau misalnya kalau animasi 2D ya, yang animasi 2D yang digital itu udah lebih cocok kayak zaman sekarang sih. Kayak zamannya Disney yang zaman dulu kan masih gambar tradisional. Itu tuh lebih gimana ya bilangnya? yang bawa lampu itu ya. Iya. Itu kayak itu tuh lebih ini, lebih ya tradisional aja, lebih ribet dah kalau misalnya buat aku mah. Challenging. Kalau misalnya 2D betul. zaman sekarang kan banyak nih yang animasinya. Kayak misalnya contohnya apa ya? Oh, kayak yang punya filmnya Disney. Kan ini kayak gini nih. Lo pernah lihat tuh dia ini tuh pakainya Photoshop buat ininya. Beberapa kerjaannya. Kayak backgroundnya gitu masih pakai Photoshop. Tapi ya bagus hasil akhirnya. Kalau misalnya bisa ini, ya gak apa-apa. Tradisional pun juga bagus. Nilai plus itu. Bisa 2D tradisional animation. Bedanya ya itu aja. Kalau yang digital harus minimal punya pen tablet. Atau gak tablet Samsung aja juga gak apa-apa. Yang penting bisa buat ini aja. Buat kegambar. Kejawab gitu. Lanjut lagi nih. Kejawab terusnya. Oke, pelatihannya nih, yang open source tuh di mana aja mas? Buat materi-materinya gitu. Yang open banyak sih. Di YouTube tuh banyak banget tuh itunya tutorial. Kalau misalnya kayak aku waktu awal-awal latihan 3D, itu kayak pernah sempet tuh belajar di sini. Isdiklat, BDI, Denpasar. Jadi kayak sebulan belajarnya tuh di tempat sini di Bali. Itu cuma belajar animasi doang selama sebulan. Jadi kayak Senin sampai Sabtu tuh, sampai Sabtu. Pagi sampai malam, jam 9 sampai jam 6. Itu kayak cuma belajar animasi doang. Itu tapi selama sebulan, jadi hari Minggunya benar-benar istirahat total. Tapi kalau misalnya dulu bisa juga belajar ya di YouTube banyak tutorial-tutorial. Di Udemy ini juga ada. Terus apa lagi ya, Skillshare juga banyak kok tempat buat belajar mah. Sama niat mau nyari, mau nyobain, itu bisa semuanya. Oke. Kalau komunitas gitu biasanya ada nggak sih mas? Ada. Kalau yang aku tahu tuh di Bekasi, Bengkel Animasi. Ya ini Professional Training Center sama saya di Bekasi ini. Bisa juga belajar animasi di sini. Terkadang mungkin dari sini lanjut ke kantornya atau kemana. Kadang-kadang disalurin. Nah kan ini ada juga nih MSV Studio. Iya. Jawab deh nih. Semoga terjawab. Nih ada lagi nih. Blender tuh bisa gantiin Maya nggak sih untuk sebagai standar software animasi? Itu pertanyaan abad ini. Gimana ya? Blender tuh bagus banget. Dia kayak Maya yang dipakai standaran industri. Sebenarnya itu kalau menurut aku ya Blender tuh udah bisa majunya tuh paling cepet. Kayak dari 2,7. Blender 2,7. Ini dari Blender 2,7 nih yang bentuknya masih zaman kuno. Ini nih sampai ke 2,8 tuh kerasa banget bedanya. Dari sisi teknikalnya dia kayak bikin engine baru lagi tuh udah sebagus yang standar industri. Dia tuh kayak emang bagus deh hasilnya. Kalau misalnya bisa gantiin, itu tergantung sama ya yang udah internasional macam Disney atau apa.
Itu tergantung mereka mau pakai apa enggak. Cuma kalau misalnya buat belajar, Blender sih paling the best emang. Tutorialnya banyak. Terus kayak, salah. Waduh, Blendernya bukan yang ini. Blender 3D. Iya. 2,9. Dia tuh kayak emang udah bagus. Ada kok ini namanya yang mana ya? Blender Movie. Nah ini tuh udah sekualitas Pixar ini. Kalau misalnya pada mau lihat tuh, ini semua dibuat di Blender. Ini tuh udah kualitas Pixar. Udah semi realistik ini. Ya itu sebenarnya bisa aja ganti, cuma itu mah tergantung sama yang apa kantor-kantor kelas internasional. Udah kejawab. Oke. Ada. Nih, ada yang tanya lagi nih. Maya sama Cinema 4D, bagus yang mana, Mas? Nah, kalau misalnya Cinema 4D, dia tuh lebih ke mana ya? Lebih ke efek buat film. Jadi ya bisa aja. Blender juga bisa buat apa? Efek-efek ke film. Dia tuh kayak Cinema 4D tapi lebih standar buat yang visual effect yang misalnya kayak Avenger. Itu Avenger ya kalau nggak salah pakai itu juga. Pakai Cinema 4D. Oke. Terus nih, ada yang nanya kalau gambar 3D manual seperti di kertas kayak gitu itu cara nganimasiin di komputernya kayak gimana, Mas? Gambar 3D manual. Nggak kebayang tuh. Mana ya? Kalau misalnya 3D manual, tradisional berarti ya? Iya. Emang tetap enak langsung digital nggak sih ya kalau kayak gitu ya? Biasanya kalau misalnya apa Blender itu dari gambar kayak ini dia tuh lebih gambar kayak gini mana ya, ada yang namanya sculpting. Jadi kalau misalnya sculpting itu dia kayak, nah ini kalau misalnya ini sculpting nih kayak buat ngasih kuping, ngasih apa. Biasanya kalau misalnya kayak gini tuh misal di kertas udah gambar sketsanya, karakternya mau kayak gimana, bentuk kayak gimana, bajunya apa. Nah kayak di sculpting tuh kita perlu ngerjain ininya, bentuk 3D-nya, nyesuaiin sama apa. Ini misalnya ada legokan mata, bibirnya gimana, itu kayak ntar bakal diinin sendiri. Kan kayak ini nih misal bikin kaki. Kalau misalnya itu biasanya dari ini Blender modeling kayak nah mungkin bisa bentuknya kayak gini. Duh iklan. Misalnya ini dari kertas udah di scan. Nah ini kayak ngikutin aja bentuknya. Nah misalnya kayak gitu bentuknya. Jadi mau nggak mau tuh kayak ya udah bagus kalau misalnya gambar referensi sendiri. Ntar coba pelan-pelan di ini ikutin modelingnya mau kayak gimana. Kurang lebih sih gini kalau misalnya referensi tuh. Ntar kayak misalnya dari ini bagian pedangnya atau apanya bisa ditarik jadinya. Nah ditarik lagi ujungnya ntar kayak gimana. Ya kurang lebih gini lah. Oke, berarti tetap untuk nganimasiin 3D-nya tetap di digital ya berarti ya?
Iya. Kalau Tapi kalau 2D-nya pakai tangan nggak ya masalah pakai ya. tangan bisa, tinggal scan aja. Nah, ntar jadi kan gini. Oke. Ya ada. Nih ada yang tanya lagi nih Mas. Kalau dari manusia asli itu bisa jadiin animasi nggak sih Mas pergerakannya? Dari manusia asli. Oh, maksudnya referensi? Ya referensinya. Oh, itu justru rata-rata banyak yang kayak gitu soalnya. Kayak misalnya dulu waktu belajar tuh apa? Belajarnya kayak gini, nyarinya. Kan orang kan mungkin nggak paham gitu. Orang kalau misalnya muter, kan nggak mungkin langsung muter. Dia kayak naruh kaki dulu, pindah kaki satunya, baru terbalik. Itu kayak contohnya perlu dari orang lain atau gimana. Waduh iklannya. Bahaya banget ini iklannya. Nah, kan maksudnya itu biar lebih tinggal jelas. 2 detik lagi. Kurang lebih gitu kalau misalnya apa bikin reference tuh buat mempermudah aja. Mempermudah ini animator. Oke. Jadi malah lebih bagus ya Mas ya. Misalnya kalau apa dari aslinya kayak gitu ya. Iya. Lebih realistis. Iya. Lebih pokoknya jadi nggak aneh gitu kalau dilihat sama orang tuh. Kayak misalnya mau muter balik tapi sambil lompat kan mungkin nggak aneh dibikinnya, tapi pas dilihat orang lain kan kok ini muter baliknya sambil lompat, muter balik sambil salto, kan jadi kocak jadinya. Ada lagi? Ada lagi nih. Alur belajarnya dulu gimana nih Mas? Siapa? Belajar 3D. Oh, kalau aku ya dulu kan aku kuliahnya tuh jurusannya game. Ini rata-rata pada ini ya, apa? Nggak, yang kita tes nih bagian 3D semua, animasi atau gimana ini? Macam sih, banyak macam sih sini. Jadi ada yang belum ITTS, ada yang udah mahasiswa ITTS juga. Oh alah. Ya kalau misalnya itu belajar ya apa? Ada ininya, ada kayak step-stepnya. Kalau misalnya animasi belajarnya dari pahamin ini. 12 rules. Nah, 12 principle. Ini kayak dia tuh ini ngejelasin apa? Step-step animasi itu ada bentuknya kayak gimana aja. Kalau misalnya belajar dari awal, yang paling gampang aja tadi. Mana tadi? Nomor 1. Nah, ini aja dulu belajar. Kalau misalnya apa? Mau belajar dari bola aja dulu gak apa-apa. Kan yang penting kayak ini misalnya bola nih kenapa bentuknya tuh pas nyampe bawah lebih lenjer, pas di atas lebih bulat tuh itu ada ininya. Ada apa prinsipnya. Emang harus bisa paham gitu. Oke. Siap, terima kasih Mas. Ini untuk Mas Wahyu Kabutom. Oh ini mahasiswanya ITTS nih. Kalau yang ini tadi udah dijawab ya tadi ya. Bedanya animasi 2D gambar dengan animasi 2D gambar komputer, gambar manusia sama digital. Itu tadi udah dijawab ya tadi ya. Iya. Kurang lebih sih ya sama, cuma satu ya masih pakai kertas, satu udah masuk komputer. Kalau yang kertas tuh biasanya harusnya di scan dulu terus baru masuk digital ya. Iya. Terus baru di tambahin aset buat 3D-nya gitu ya. Beda juga sih kalau misalnya perlu pakai 3D, ini ya 3D. Kalau misalnya 2D ya apa? Itunya 2D. Kayak background-nya gitu. Oke, sip. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Silahkan. Wah, menarik nih. Jadi teman-teman misalnya kalau kurang ya, di sini kan kita pembahasannya cuman selama 2 jam ya berarti ya. Nah, misalnya kalau kurang, kalian bisa masuk ke ITTS. Nanti di sana ada pembelajaran tentang animasi juga, mata kuliah tentang animasi. Jadi kalian bisa belajar gimana caranya membuat animasi dengan sebagus Mas Dery. Ya, Wah kan? tuh. Gitu. Kalau terus
Gimana Mas? Ini kalau mau lihat contoh aku pas lagi belajar, itu juga ada ini. Ada contoh-contoh portofolionya. Waduh. Ini Boleh lagi nih Mas, boleh Mas. buka-buka aib ya. Waduh. Ini kayak Ini yang Mas kapan ini Mas? Nih yang ini kayak yang ini tuh waktu awal-awal belajar. Kalau ini kan aku bukan bagian ini apa 3D-nya, aku cuma bagian animasi. Dia tuh kayak apa? Aku dikasih misalnya shot ini nih, dia minta. Nah, dia tuh minta dari jatuh, ngeliat-liat dulu, baru jalan. Terus ada juga yang perlu ada namanya lip sync. Oh, ini sebutannya jatuh dengan gaya ya ini ya. Iya. Di superhero biasanya. Tiara, tangkap! Nah, ada suaranya. Tiara, lempar ke sini flash disk-nya. Kan jadi banyak gitu. Kayak dia ini lagi apa stres gitu kan, kelihatan dari gaya ininya. Nah, kayak robot ini kena pukul. Bimo, kita pasti bisa. Kurang lebih kayak begini sih kalau misalnya animasi itu. Jadi misalnya kita kerja sesuai apa yang diminta klien atau diminta apa direktor, habis itu ya kita sesuaiin aja kira-kira kayak gimana. Okay. Nah kayak ini mungkin udah rilis belum ya di ini Bima ini. Jadi lebih dia minta actingnya tuh lebih kayak realistik. Tapi kocaknya ini dia ngomong tapi pakai bahasa Inggris betul. Very well, Vicky. You'll never disappoint me. I've delivered what you want. Nah kalau yang ini tuh buat porto aja, kayak bikin animasi buat game. Ini ada contohnya, dicari di YouTube. Buat berantemnya kayak gimana, itu kayak buat contoh aja. Nah kalau ini kayak project yang udah pernah dikerjain. Katie? Itu kayak ceritanya kayak buat Dora gitu. Dora salah, saudaranya Diego. Nah ada yang cumi-cumi, gurita apa, gorila. Ini bisa dicari sih, kayak referensi buat hewan-hewannya juga. Gajah terbalik. Ya dah, paling itu sih kalau misalnya mau ngasih contoh. Oke, ini ada yang tanya lagi Mas. Kalau misalnya elemen api, angin, petir kayak gitu itu ada bikin manual atau ada asetnya? Oh kalau misalnya apa kayak gitu, itu angin, api, petir itu tuh lebih masuk ke apa? Ke visual effects. Jadi kayak misalnya ada api itu udah masuk ke namanya tuh sistemnya partikel. Tapi ada yang mana ya tadi? Ada yang udah di ini kok. Ada yang udah dicontohin. Ini misalnya kayak ini lightning bolt. Ini ceritanya palunya Thor. Itu kayak udah ada bentuknya, jadi bisa mau di efek kayak gimana juga bisa sama ininya animatornya tuh. Ada yang apa ya bentuknya kayak gini yang model terus dikasih gerakan, atau enggak ada juga kayak api lebih ke ini efek api, air, angin itu lebih masuk ke efek visual effect. Kejawab gak nih? Udah ya? Oke, kejawab nih kelihatannya nih ya. Berarti udah ada asetnya ya, tinggal kita pakai itu juga bisa ya berarti ya Mas ya? Iya, tapi bisa juga bikin sendiri sih. Nggak harus ini nyari punya orang. Seandainya mau coba bikin kan. Oke. Oke, ini mungkin ada yang nanya motion capture Mas. Oh. Ini yang tadi ya, yang dari manusia langsung itu ya, titik-titiknya itu ya.
Walah, kalau misalnya motion capture itu lebih rada ribet sih. Soalnya tuh satu perlu apa namanya? Perlu ada caption rig-nya itu. Kayak kamera captionnya tuh ini banyak, apa bisa dibilang mahal sih. Nah, jadi itu kayak rata-rata tuh orangnya pada pakai baju kayak gini tuh buat nangkep data animasinya, gerakannya dia. Kayak misalnya ini nih, dia tuh ditaruh titik-titik ini biar ini kamera ini itu bisa lihat posisi orangnya ada di mana. Nah, ntar kalau misalnya udah direkam, terus dia tuh kadang ada yang ngaco gitu, kayak misalnya mungkin tangannya mestinya di sini kelepas jadi ke sini apa lebih jauh gitu dari sini jadinya di sini. Jadi kadang-kadang animasinya perlu direvisi lagi sama animatornya. Kurang lebih sih gitu. Oke. Nah, ini kayak bentuk 3D apa orangnya kayak gini nih, di 3D-nya kayak gini. Oke, ada lagi yang tanya nih Mas. Animasi ringan dapat juga ditambahkan ke dalam web dalam bentuk apa ya? Mungkin ekstensinya ya atau gimana ini? Kayaknya ekstensinya ini yang ditanya. Animasi ringan dapat tambahkan ke dalam halaman web. Oh, maksudnya Flash. Kalau misalnya Flash kan dia tuh lebih kayak gambar doang. Lebih kayak ini nih. Ide itu bisa ditaruh aja di web. Jadinya apa .gif, kalau misalnya dari video juga bisa jadi ini .gif biar jadi ya. Nah, yang ini. Jadi kayak ini kan dari video terus di ini aja. Itu jadi GIF ini. Kalau misalnya mau kayak naro animasi ini di Sketchfab harusnya bisa sih. Coba mana ya user. Nah, oh ini bukan. Salah orang ini bukan berarti. Ini. Pokoknya tuh kayak dulu pernah tugas-tugasnya tuh yang ada animasinya juga ditaruh di sini. Jadi tuh bisa ini kayak ini teman aku nih. Dia waktu kuliah naruh tugasnya di sini. Nah, tempat tidur, ini studio apa. Itu bisa ada animasinya. Coba bisa gak ya? Ya, ternyata nggak bisa. Kalau misalnya itu dia bisa ini, apa? Bisa jalan, bisa gerak, bisa lompat. Bisa ditaruh di sini nih. Ini sketchfab.com. Dia tuh bisa ditaruh di sini, ntar orang-orang bisa melihat. Bisa juga kalau minta apa? Dari hasilnya ada yang suka, kadang ada yang minta ini. Minta mau kerjasama nih, misalnya mau bikin game atau mau bikin apa dari aset-asetnya dia bisa aja. Gitu. Oke. Mungkin ada yang mau tanya lagi, silakan. Sekelas info aja, jadi di ITTS itu juga ada komunitas namanya Kami. Itu nanti bisa teman-teman buat join juga UKM-nya. Jadi komunitas animasi mahasiswa ITTS kayak gitu itu. Oh, masih ada tanya lagi Mas. Untuk mengatur objek pada After Effects dari tidak ada menjadi ada. Itu apa ya Pak? Waduh. After Effects. Kalau After Beda Effects ya. lebih ke film itu. Kalau itu kayaknya harus. Ini kayak masuk ke petir yang tadi nih.
ya kan? Iya, kayaknya lebih masuk bagian editing itu, bagian apa? Nah, Yang bikin videonya itu. Kalau itu kayaknya harus tanya udah ranah nih berarti ya. yang lebih tahu ini. Maaf Pak, saya juga nggak tahu nih. Oh Mbak, maaf. Gak apa-apa ini. Oke, mungkin ada lagi yang mau tanya, silahkan. Jadi nanti misalnya kalau After Effects terus 3D kayak gitu tuh nanti kalian akan belajar di TTS. Nanti bakal ada mata kuliahnya. Jadi misalnya kalau mau masuk di TTS silahkan join. Masih bisa daftar ya. Ada beasiswa juga, gratis kuliah. Kalau misalnya mau tahu info-infonya bisa langsung CP aja CS-nya ini di TTS. Seperti itu. Oke, mungkin Mas Dery ada yang mau diilustrasiin gitu nggak Mas? Atau mau dipraktekkan gitu? Wah, kalau mau dipraktekin ya paling ya ini aja. Lebih kayak yang ini. Kalau misalnya mau pose kayak gimana? Misalnya dia Yang kayak simpel-simpel berdiri. dulu aja nih. Iya. Ini aku sekarang pakainya udah pakai Maya ya. Jadi udah di kantor tuh pakainya Maya, dia udah standar internasional, alhamdulillah. Nggak Nah, ini bajakan ya kalau dari kantor? saya mah pakai bajakan, cuma kalau kantornya punya license saya. Saya kayak mau dia bikin berdirinya ya ini misalnya tangan diturunin. Nah, ini kayak rotate-nya di nolin. Ini tadi yang Ash ya. Cuma kayaknya error ini filenya. Jadinya bentuknya begini. Kayak matanya masih abu-abu. Nah, misalnya dari berdiri, dia tuh kalau orang berdiri kan kakinya nggak lurus. Nah, misalnya begini. Nah, terus bisa juga ditambah tangan kan nggak mungkin lurus semua. Lebih ngepel dikit secara naturalnya. Nah, dah, ini misalnya dari berdiri mau coba pose berantem. Nah, berarti ini namanya diki nih. Dari pose A ke pose B. Nah, misalnya kayak berantemnya gimana posenya. Waduh, langsung pada nanya itu di chatnya. Langsung Mas. Iya. Mau dijawab dulu apa gimana nih Mas? Sambil diperagain dulu aja. Biasanya nih makin banyak peragaan kan mulai banyak yang tanya langsung nih. Iya. Misalnya kayak dari kayak gini kan. Misalnya dipenuhin. Nah, jadi ngepel tangannya. Jadi bentuknya tuh udah bisa kelihatan lah ya. Kayak dia tuh emang udah siap atau apa. Ntar tambah lagi ntar mukanya mau kayak gimana. Ini kepalanya berarti. Nah, kan dari A ke B. Tapi kan masih aneh, masih sliding lah kakinya. Masih belum pindah. Berarti mungkin ditambah lagi kayak misalnya waktu sini masih belum. Nah, kakinya belum pindah. Ntar baru pindahnya di sini. Kurang lebih mah animasi cuma gitu doang. Cuma ribetnya tuh ya kadang harus sesuaiin sama yang dimau klien atau apa. Sama direktor. Nah, kayak misalnya ditambahin ini namanya in between. Kayak badannya tuh kalau mau pindah gerakan itu dikasih untuk dikit. Nah, kurang lebih gitulah. Wow, mantap nih. Yuk, sambil dijawab pertanyaan ya Mas ya. Yuk, sok, monggo. Kalau misalnya 3D itu
ini enggak konsepnya layering kayak gitu enggak? Kayak Photoshop apa AI kayak gitu itu. Kalau di 3D itu layeringnya tuh beda. Misalnya kayak orang jalan, kan orang jalan tuh bisa bisa sambil main HP, bisa nelfonan, bisa dadah, bisa apa. Nah itu ntar ada namanya layering di sini. Jadi kayak misalnya kakinya tetap jalan. Nah tapi tangannya sambil dadah ke orang tuh bisa aja. Jadi biarin kakinya jalan terus, tapi ntar tangan yang gerak tuh pakai layer. Misalnya dari awal jalan doang tangannya, kan kalau jalan ngayun. Ntar dari ngayun tangannya naik terus dada, itu layering bisa. Jadi kayak biar kepisah animationnya. Kayak misalnya orang jalan doang terus pindah ke dada itu bisa aja deh. Pokoknya layering tuh lebih kayak buat misalnya primary actionnya kayak gerakan utamanya tuh dia jalan, gerakan keduanya dia dadah. Nah berarti yang buat gerakan kedua tuh bisa pakai layer. Itu bisa aja. Bukan macam Photoshop ya. Kalau Photoshop kan dari bawah ke paling atas tuh kayak nimpain ini gambar. Kalau misalnya ini lebih kayak nimpa animasinya. Jadi kayak misalnya tangannya tadi yang mestinya ngayun depan belakang jadi dadah tuh udah termasuk layering. Oke. Lanjut nih Mas, ada yang tanya lagi. Penunjang paling vital apa Mas kalau bikin animasi? Oh, siap mental yang jelas. Penunjang paling vital. Waduh. Harus siap mental. Yang kalau nggak ada nggak bisa bikin animasi nih berarti. Iya. Komputer. Kalau masalah komputer ya mungkin minimal bisa buka Maya aja udah. Blender tuh udah paling enteng. Rata-rata semua orang bisa pakai itu paling enteng. Kalau misalnya mau lebih ke lebih dalam lagi harus punya PC yang lebih kuat. Tapi kalau misalnya buat orangnya sendiri harus siap mental. Waduh. Soalnya kayak pas kerja tuh kadang pas aset atau karakternya belum siap kan perlu nunggu juga, perlu fisiknya juga kuat. Orang tahu pas kerja juga sampai kadang jam 12 malam masih kerja. Temenku pernah sampai jam 5 pagi, itu harus siap banget itu. Waduh. Lembur tiap hari. Alhamdulillah nggak tiap hari, cuma tiap deadline. Oke, ada yang tanya lagi nih. Untuk memberikan efek 3D di objek 2D, pakai apa ya Mas ya? Blender bisa sih ini kayaknya ya Mas ya. Efek 3D buat objek 2D. Gimana tuh? Paling kalau misalnya efek 3D itu kayak yang ini aja sih. Ini kan gambarnya 2D, tapi udah kayak ada efek 3D. Kayaknya lebih dari cara penggambarannya aja. Kalau misalnya mau jadiin model baru beda lagi. Dari modelingnya harus siap itu. Harus bisa belajar modeling. Ya paling dari Blender sih, dari sketsa mau bentuk karakternya kayak gimana. Oke. Oke, ini ada yang tanya lagi nih. Kalau buat animasi dari game, itu jadi lebih praktis nggak sih untuk buat animasinya? Gimana tuh maksudnya? Jadi referensinya tuh maksudnya dari game gitu ya? Dari game, kayaknya seperti itu. Sama kayak yang ini berarti. Ini aku nyontoh orangnya itu ngambil pose ini tuh dari game, dari game Tekken. Kan sebenarnya animasi tuh ya nggak harus dari game doang sih, cuma ya bisa aja mau ngambil dari Tekken atau dari game lain juga nggak apa-apa, buat contoh aja, tapi jangan 100% disamain gitu kalau bisa mah. Kalau misalnya membuat animasi menggunakan sebuah game praktis ya, selama ada referensi mah semua bisa lebih praktis, lebih gampang buat ngebantu. Ini kayak gini lompat ini nih, ya aku nggak ada referensinya, ini ngide aja asal. Kayak si kucing ini juga dia ini nggak ada ininya referensinya.
kurang lebih perlu kira-kira aja. Oke. Nih, ada yang tanya lagi, Mas. Kalau bukan dari jurusan animasi atau game, itu nanti misalnya kalau mau nyari kerja sulit nggak sih? Kalau sejauh ini? Orang mah nggak peduli ya kalau misalnya apa jurusan mana. Yang penting tuh portofolio. Kalau misalnya di industri kayak gini mah penting portofolio. Kalau bisa bikin ya bagus, orang pasti bakal mau ngajak lu kerja gitu. Mantap. Sudah terjawab Mas Al-Fatah tadi. Berarti tetap portofolionya ya. Berarti nggak mau terserah mau jurusan apa kuliahnya, tetap portofolionya yang pasti dilihat ya kalau review gitu ya. Orang lebih lihat hasil karya lu, bukan lu belajar di mana. Lebih lihat kayak gitu. Oke, sip. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan ya mau tanya. Kalau nggak ada, mengingat sudah jam 11 lebih ini. Wah, tuh lama juga ya. Kayaknya harus kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih Mas Dery sudah mengisi materi untuk hari ini. Oke. Oh, ada yang tanya nih, penutup nih kayaknya Mas. Aduh, animasi tradisional ya. Penutup nih. Gimana ya? Cara kerjanya gimana? Kalau animasi tradisional tuh ya mirip kayak yang digital sih. Kayak tadi Profesor Yanto bilang, tergantung storyboard gitu-gitu. Jadi kayak misalnya ini tuh udah tradisional ini. Dia tuh dibikinnya kan pakai, mungkin kalau ini digital ya. Cuma kan bisa aja dari tradisional gini digambar terus dijadiin animasi juga bisa. Kalau tradisional yang Disney zaman dulu itu baru beda. Itu beda banget. Itu tuh lebih nah yang kayak gini nih, ini lebih beda ini. Ya ini waktu zamannya Walt Disney tuh semua tiap frame itu digambar. Jadi kayak emang harus punya skill dulu sih. Nah dia ngejelasin nih maunya kayak gimana nih si direktornya. Ini kayak frame sebelumnya tuh posenya gimana, frame selanjutnya mau gimana. Nah ini contoh ekspresi mukanya, karakternya mau kayak gimana. Kalau ini yang zaman dulu ya. Zaman sekarang mungkin nggak seribet ini. Pakai Photoshop atau pakai apa. Jadi nggak perlu ganti-ganti kertas. Nah, kurang lebih gini. Kalau yang tradisional. Nah, ini buat pewarnaannya. Ini yang bikin background-nya, gambar latar belakang. Nah, pakai watercolor, pakai cat air. Ini kayak waktu penyatuannya. Ada background, ada karakternya. Jadi kalau yang zaman dulu tuh kayak tiap itu difoto. Nah, tiap itu difoto. Ini frame 1, 1A, 1B. Ini buat sound effect. Ya, kurang lebih gitulah kalau yang tradisional. Oke, terima kasih Mas. Oke lah, alhamdulillah. Iya. Untuk teman-teman yang ikut hari ini, kalian bisa ngisi ini dulu ya, linknya untuk